Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama saya Emil, yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang statika. Apa itu statika? Jadi statika ini adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang keseimbangan antar beberapa gaya yang bekerja pada suatu bangunan, khususnya dalam konstruksi teknik sipil. Lalu yang membedakannya dengan deformasi apa ya? Untuk deformasi, pada intinya deformasi adalah sebuah perubahan bentuk pada komponen dalam bangunan akibat beban-beban yang dipikul. Dalam statika kita akan berinteraksi dengan banyak hal. Yang pertama nih, ada yang namanya beban. Beban digolongkan menjadi 3, yaitu beban terpusat, beban terbagi rata, dan yang terakhir adalah beban segitiga. Beban terpusat ini adalah beban yang bekerja pada suatu titik. Lalu beban yang terbagi rata sesuai namanya, itu adalah beban yang bekerja terdistribusi secara merata. Dan yang terakhir adalah beban segitiga, yaitu beban terdistribusi dalam bentuk segitiga. Lalu keseimbangan. Keseimbangan adalah suatu sifat dari gaya-gaya yang apabila saling bekerja, maka mereka akan saling mengimbangi. Jika digambarkan secara grafis, maka vektor resultannya adalah 0, atau poligon gayanya bersifat tertutup. Lalu ada istilah reaksi. Di dalam bangunan sipil terdiri dari 2 bagian, yaitu bangunan atas dan bangunan bawah. Bangunan atas ini akan meneruskan bebannya kepada bangunan bawah, yaitu pada tumpuan atau perletakan, yang hal ini akan menimbulkan sebuah gaya reaksi pada tumpuan. Lalu ada gaya dalam. Gaya dalam adalah gaya-gaya yang dikerjakan yang berguna untuk membuat bangunan tetap seimbang, agar bangunan ini tetap kokoh dan tidak runtuh. Berikut ini adalah contoh-contoh gaya dalam yang ada dalam bidang-bidang teknik sipil. Selanjutnya adalah gaya normal. Gaya normal adalah gaya yang bekerja sentris atau bisa dibilang segaris dengan sumbu batang. Agar batang tetap pada posisinya, maka batang kiri harus ditarik ke kanan sebesar N. Demikian pula dengan batang kanan harus ditarik ke kiri sebesar gaya N, sehingga batang tersebut akan tetap seimbang dan stabil. Lalu ada gaya lintang. Gaya lintang adalah gaya yang bekerja tegak lurus pada sumbu batang. Dan yang terakhir adalah gaya momen. Momen lentur diberi tanda positif atau negatif berdasarkan cara melenturkan sebuah balok. Momen lentur positif jika lenturnya bersifat cekung, dan momen lentur negatif jika lenturnya bersifat cembung. Untuk menghitung momen lentur, dapat dihitung dari sebelah kiri penampang atau dari sebelah kanan penampang yang hasilnya harus sama. Nah, di sini kita ada sebuah contoh dari soal tugas besar dengan data-data dan gambar sebagai berikut. Lalu pertanyaannya nih, hitunglah dan gambarkan bidang momen, bidang lintang, dan normal akibat beban tetap seperti pada gambar tersebut. Yang kedua, hitung dan gambarkan garis pengaruh, momen, dan lintang akibat beban jika P sama dengan 1 ton bergerak dari tumpuan A ke B pada potongan C. Yang terakhir, hitunglah nilai momen ekstrim dan lintang ekstrim yang bekerja pada potongan C akibat rangkaian beban berjalan P3, P4, P5 dari A ke B. Hal yang pertama kita cari adalah di sini ada beban terpusat, ada beban merata, dan juga ada beban segitiga. Pertama-tama beban meratanya kita kalikan dulu dengan jarak. Di sini ada Q1 dengan Q besar. Q besar di sini adalah jarak Q1 di sini adalah beban terpusat. Cara mencarinya dengan menggunakan Q kecil dikali dengan jarak. Di sini Q kecilnya adalah Q1 sebesar 19 dikali dengan 38. Sehingga hasilnya 72,2 kN.
Hal ini berlaku pada key berikutnya sampai key yang ketiga. Setelah mendapat key, kita akan mencari reaksi peletakannya. Di sini ada sigma MB sama dengan 0. Dan sigma MA sama dengan 0. Kenapa 0? Karena hal yang kita harapkan kembali lagi kepada konsep awalnya, yaitu keseimbangan. Jadi sebuah bangunan akan seimbang dan stabil itu jika sigma momen yang ada di bangunan atau konstruksi tersebut harus 0. Kita masukkan nilai-nilainya. Sini ada RA. RA adalah reaksi di tumpuan A. Kita kalikan dengan jarak ke tumpuan B sebesar L. Lalu Q1 tadi yang sudah kita cari, karena di sini arahnya berlawanan, jadi RA akan berbeda tanda dengan Q1 yang arah tandanya menuju ke bawah. Begitu juga dengan P. P di sini belum tegak lurus dengan tumpuan. Jadi kita kali dengan sin 30 derajat untuk membuat dia menjadi arah vertikal. Dan seterusnya sehingga kita dapat RA-nya sebesar 86,367 kN. Selanjutnya hal yang sama kita perhitungkan dengan menggunakan sigma MA sama dengan 0. Sehingga akhirnya kita dapat RB sebesar 99,833 kN. Selanjutnya ada dari tinjauan horizontal, yaitu RBH. Karena pada tumpuan B itu adalah sendi, maka yang terjadi ada dua reaksi, yaitu reaksi vertikal dan reaksi horizontal. Dan di sini untuk mencari reaksi horizontalnya sama, yaitu sigma H sama dengan 0, RBH dikurang dengan P cos 30 derajat. Kenapa dikurang? Karena di sini asumsinya adalah arah RBH itu berlawanan dengan P. Sehingga didapatlah RBH sebesar 18,1865 kN yang arahnya berlawanan dengan P tadi. Dan untuk memastikan hasilnya, kita harus kontrol dulu dengan sigma V sama dengan 0. Gaya-gaya yang bekerja secara vertikal kita samakan dengan 0, dan apabila tidak 0 berarti ada kesalahan dalam hitungan kita sebelumnya. Dan ini setelah kita hitung kembali, hasilnya 0 sama dengan 0 berarti reaksi di A dan reaksi di B dapat dipakai. Selanjutnya adalah bidang momen. Bidang momen di sini kita meninjau bidang momennya dari tumpuan sebelah kiri, yaitu tumpuan A. Intinya dalam bidang momen ini adalah kita mengalihkan jarak dengan gaya yang terjadi sesuai dengan tumpuan yang kita acu. Pada yang pertama ini, kita mengacu tumpuan dengan mengambil titik X. Titik X adalah titik yang berfungsi pada jarak 0 hingga 1,7 meter gitu. Dapatlah rumus MX, yaitu RAV dikali X, jarak yang tadi, dikurang 0,5 Qx kuadrat. Kenapa 0,5 Qx kuadrat? Jadi itu adalah pusat dari beban merata yang ada di sini, yaitu Q1, kita kalikan dengan X, yaitu jaraknya. Lalu kita kalikan dengan jarak dari tengah-tengah beban merata ini ke arah X sebesar setengah X. Makanya itu adalah ada setengah dan juga ada X lagi. Jadi X-nya 2, jadi X kuadrat gitu. Setelah disederhanakan, kita dapat 86,367 X dikurang 9,5 X kuadrat.
Untuk mencari momennya, kita masukkan saja X yang memenuhi, yaitu X antara 0 hingga 1,7. Selanjutnya untuk X antara 1,7 sampai 3,8 dengan cara yang sama, MX sama dengan RAV dikali X dikurang 0,5 Q X kuadrat dikurang P sin 30 derajat dikali X dikurang 1,7. Sehingga dapatkanlah X di antara 1,7 dan 3,8 ini dimasukkan ke dalam rumus yang kita udah dapat tadi. Cara ini sama dan akan terus dilanjutkan hingga selesai di ujung bentang nanti. Dan untuk mencari momen maksimumnya, momen maksimum ini terjadi di saat bidang lintangnya sama dengan 0. Dan di sini kita mendapat bahwa rumus momen maksimum yaitu MX sama dengan RAV dikurang P 1 sin 30 derajat dikurang Q besar 1 dikurang 0,5 Q2 bagi DX kuadrat. Sehingga kita dapatkan X momen maksimumnya yaitu 1,023 meter. Dan kita masukkan saja ke rumus momen maksimum yaitu RAV dikali A plus B plus C plus X. Tadi ada keterangan A plus B plus X, A plus B plus C tadi ada keterangan di gambar. Begitu juga selanjutnya dikurang P1 sin 30 derajat dikali jaraknya, Q1 besar dikali jaraknya, dikurang dengan 1/6 Q2 per D tadi jarak, X pangkat 3. Dimasukin X-nya, sehingga kita dapat momen maksimum yaitu sebesar 173,2982 kilonewton meter. Setelah didapat momen-momennya, kita gambar bidang momennya, dan inilah bidang momennya. Lalu selanjutnya adalah bidang lintang. Caranya hampir sama, cuman bidang lintang ini tidak memperhitungkan jarak dalam perhitungannya. Untuk X antara 0 sampai 1,7, DX, ingat kembali lagi, kita ingat bahwa bidang lintang itu adalah bidang yang tegak lurus terhadap tumpuan. Jadi di sini arah RAV itu ke atas, berarti dia tegak lurus, dan juga beban meratanya tadi jangan lupa konsepnya adalah Q1 kecil dikali dengan jaraknya. Dan untuk di sini jaraknya kita ambil permisalan X. Sehingga didapatkan rumus DX yaitu RAV dikurang Q1X. Kenapa dikurang? Karena itu tadi kembali lagi arahnya berlawanan. Sehingga didapatlah DX seperti yang ditabelkan ini. Begitu pula dengan X antara 1,7 dan 3,8. Caranya sama, yaitu RAV dikurang Q1 dikali X jaraknya tadi. Lalu di sini ada gaya P1, karena dia belum vertikal, kita ubah dulu arahnya menjadi vertikal dikali sin 30 derajat. Kita uraikan gayanya. Sehingga dimasukkan X-nya, didapatlah bidang lintangnya. Caranya sama hingga ujung tumpuan, sehingga kita gambar saja bidangnya seperti ini. Lalu selanjutnya adalah bidang normal. Ingat, bidang normal tadi adalah gaya yang bekerja sejajar dengan tumpuan. Di sini bentang 0 hingga 1,7 itu karena tidak ada gaya horizontal yang bekerja,
maka gaya normalnya adalah 0 kilonewton. Dan untuk bentang 1,7 meter hingga 12,1 situ ada gaya yang bekerja, dan di sana ada P sin 30 derajat yang berarti di situ ada gaya tekan. Lalu seperti ini gambar bidang normalnya. Selanjutnya masuk ke garis pengaruh. Sebelumnya kita gambar dulu tuh garis pengaruh yang berada di titik C. Dan yang di sini gambar pertama adalah garis pengaruh lintang di titik C. Ada beberapa garis di sini, yaitu Y1, Y2, dan Y3. Dan di sini adalah beberapa kondisi yang terjadi akibat dilewati oleh beban-beban berjalan. Dan di sini ada beberapa tanda, yaitu Y1 sampai yang Y8 yang merupakan garis-garis dari segitiga yang merupakan tinggi sebuah segitiga yang dibentuk akibat dari lewatnya beban berjalan tadi. Untuk mencari tinggi-tinggi garis pengaruh lintang ini atau Y, kita menggunakan perbandingan segitiga. Untuk Y1, kita menggunakan perbandingan L dikurang X dibagi L dikali 1, sehingga didapatlah Y1 sama dengan 0,6514. Begitu juga dengan Y2, X bagi L dikali dengan min 1. Min 1 di sini berarti dia berada di bawah atau bisa dibilang berada pada kondisi negatif. Dan untuk garis-garis selanjutnya itu menggunakan cara yang sama. Sehingga didapatlah Y1 sebesar 0,6514 meter, Y2 sebesar min 0,348 meter, dan sampai seterusnya Y8 sebesar 0,2666 meter. Selanjutnya di sini garis pengaruh lintang positif yang ada di titik C, ada 3 kondisi yang dihasilkan. Kondisi pertama yaitu DC sama dengan P5 gaya yang bekerja dikali dengan Y1, sehingga didapatlah kondisi besar pada kondisi pertama yaitu 16,285 kilonewton. Pada kondisi kedua ada 2 gaya yang bekerja yaitu P4 dan P5. Caranya sama, dikalikan dengan Y tadi, Y1 dan Y7. Sehingga didapatlah 23,103 kilonewton. Dan yang kondisi terakhir ada 3 gaya yang bekerja yaitu P3, P4 dan P5, sehingga didapatlah 29,938 kilonewton. Dan DC maksimumnya terjadi pada kondisi 3 sebesar 29,938 kilonewton. Lalu untuk pengaruh lintang negatif di titik C, di sini di kondisi pertama bekerja 2 gaya yaitu P5 dan P4. Caranya kurang lebih sama dengan pengaruh lintang positif pada bagian sebelumnya. Sehingga didapatlah DC minimum yang terjadi pada kondisi 2 yaitu sebesar min 11,18 kilonewton. Berikut ini adalah gambar garis pengaruh momen di titik C. Lalu ini gambar kedua adalah gambar
garis pengaruh momen di titik C dengan dilewati beberapa beban berjalan. Lalu dengan cara yang sama kita mencari garis pengaruh lintang atau Y dengan menggunakan perbandingan segitiga. Untuk mencari Y1, seperti pada gambar, Y1 terletak pada sisi puncak. Y1 didapat dengan cara AC dikali CB dibagi dengan AB. Lalu didapatkan Y1 sama dengan 2,475 meter. Untuk mencari Y2 menggunakan cara AC dikali AB dikali 1 sehingga didapatlah 0,348. Untuk tinggi-tinggi garis selanjutnya digunakan juga cara yang sama. Sehingga didapatkanlah Y1, Y2 sampai hingga Y10 sebesar 0,10459 meter. Dan garis pengaruh momen titik C terdapat 3 kondisi, yaitu kondisi pertama terdapat 2 gaya yang bekerja, yaitu P5 dan P4 dikalikan dengan jarak Y1 dan Y4 yang merupakan garis-garis tempat gaya itu bekerja. Begitu pula dengan kondisi 2 dan kondisi 3, sehingga didapat MC max pada kondisi kedua, yaitu sebesar 117,785 kN. Dan selanjutnya untuk mencari momen minimumnya, sama tapi dengan di sini ada 3 kondisi yang memungkinkan sehingga didapat momen minimumnya. Dan momen minimumnya terjadi pada kondisi 4 yang sebesar 8,7 kN. Dan itu saja materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya di kolom komentar. Jika ada kritik dan saran, silahkan hubungi kami. Akhirul kata, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.